Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan firman Tuhan dari Mazmur nomor 18, ayat yang ke-20 sampai dengan 29. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan, dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena engkaulah aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Demikian firman Tuhan yang kita baca dengarkan. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, menghayatinya, dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada beberapa pembelajaran yang kita perlu dengar renungkan, dapat kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pemazmur menyadari dan mengakui bahwa apa yang ditabur itu yang dituai. Ini bukan berkaitan untuk beroleh keselamatan hidup kekal, tetapi ini berkaitan dengan tanggung jawab sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya yang dikaruniai keselamatan, yang menikmati pengampunan dan belas kasihan Tuhan, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memiliki kesadaran yang tinggi bahwa apa yang ditabur itu dituai. Apakah kita menabur kebenaran, kesucian, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, atau justru kita tidak melakukan kebenaran? Kita tidak hidup suci, kita tidak ikuti jalan Tuhan, padahal kita adalah orang-orang yang telah menikmati dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dengan kata lain, pemazmur hendak mengajak kita untuk tidak berlaku munafik dan tidak meninggalkan panggilan mula-mula sebagai anak-anaknya. Marilah kita terus menjalankan kebenaran Allah, hidup suci, hidup mengikuti jalan Tuhan. Janganlah kita ikut-ikutan dengan pemikiran dunia yang selalu memberontak kepada Tuhan dan kebenarannya, yang selalu meninggalkan moralitas dan kesucian hidup. Namun kita dengan kesetiaan dari Tuhan menaati hukumnya. Ingatlah, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Dan pada akhir zaman di mana Tuhan datang, kita akan diuji, dihakimi. Apakah yang kita perbuat itu benar-benar emas atau rumput liar? Apakah kita memiliki kualitas atau kita hanya sekedar mengerjakan kehidupan beragama yang rutin? Pembelajaran kedua yang kita bisa dapat galikan dari Mazmur nomor 18 ayat 20 sampai 29 ini ialah kita percaya dan kita meyakini bahwa Tuhanlah yang berkarya di dalam hidup kita. Tuhanlah yang menyelidiki hati kita sedalam-dalamnya. Apakah kita bercela, berkenan di hati Tuhan atau tidak? Bukan orang lain, bukan siapapun, termasuk bukan diri kita yang menilai kita, tetapi Tuhanlah yang menilai, menyelidiki, dan menghakimi kita. Ini penting supaya kita jangan selalu mendengarkan apa kata manusia, apa kata orang lain, tetapi kita fokus mendengarkan apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, seturut dengan firman-Nya dan kehendak-Nya. Pembelajaran ketiga ialah kehidupan yang selalu bergantung kepada Tuhan, di mana pemazmur menyadari bahwa hidup ini kalau bisa lurus, kalau bisa hidup bebas dari ketertindasan, bisa menikmati kehidupan yang rendah hati, dan memiliki cahaya di dalam kehidupan ini, sepenuhnya karena
berada di dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Itu bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi semata-mata karena Tuhan Allah sajalah yang meluruskan jalan-jalan hidup kita, yang membuat kita bebas dari ketertindasan, yang menolong kita untuk rendah hati, dan memperlengkapi kita untuk bercahaya dimanapun kita berada. Sehingga kita dengan tegak berani menghadapi segala bentuk cobaan, godaan, gangguan dari gerombolan orang-orang jahat di muka bumi ini. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong saudara dimanapun berada untuk tetap menyadari bahwa Tuhan berdaulat. Karena tidak ada satu inci pun di mana Tuhan tidak berkata, ini milikku. Saya, saudara, dan kita sekalian orang percaya adalah milik Tuhan. Semua yang kita kerjakan dipimpin oleh Tuhan. Roh Tuhan yang menolong kita untuk hidup suci. Roh Tuhan yang mengarahkan kita untuk hidup lurus, benar, tidak berbelat-belit. Tetapi sekaligus saat yang sama, Tuhan akan menghajar kita kalau kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah dengan 3 pembelajaran yang Tuhan berikan pada pagi ini, kita mendapatkan pengertian hidup yang benar, hidup yang bergantung kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus yang memerintah hati dan pikiran kita, itulah yang meneguhkan dan menguatkan iman kita sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.